Oke, nomor 18 kita ketemu soal kemampuan figural di mana kita diminta untuk menentukan pola gambar yang kedua. Ya, kita lihat sepintas perbedaan yang paling menonjol adalah posisi dari persegi panjang yang berwarna hitam. Di gambar pertama, posisi persegi panjang warna hitam berada di tengah kanan ya. Di sini kan. Kemudian nomor 2 ditanyakan, gambar nomor 3 berpindah ke kiri tengah, lanjut ke tengah atas, kemudian balik lagi ke tengah kanan ya, dan seterusnya. Maka perpindahan ini adalah rotasi ya, rotasi searah dengan jarum jam. Nah, untuk mengisi pola gambar yang kedua berarti letak persegi panjang warna hitam ada di bawah. Ya, tadi kan nomor 1 di sini, kemudian 2 ditanyakan, 3 di sini, 4 di sini, 5 kembali ke sini. Nah, nomor 2 berarti di sini ya, di tengah bawah. Nah, langsung saja kita cek di pilihan A sampai E, yang posisi persegi panjangnya berada di tengah bawah itu yang mana? Ternyata hanya B saja ya. Berarti otomatis jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut ke nomor 19, kita ketemu soal penarikan kesimpulan ya. Di sini ada 2 premis. Nanti kita diminta untuk menarik kesimpulan dari 2 premis tersebut. Premis pertama, awan adalah kumpulan uap air yang berada di langit. Premis kedua, uap air berasal dari perairan yang menguap karena sinar matahari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah poin ya. Poin dari setiap premis itu apa? Intinya. Inti dari premis 1 adalah awan ya merupakan kumpulan dari uap air yang ada di langit kan. Nah, kemudian premis kedua, uap air kan, uap air berasal dari perairan yang menguap. Perairan yang menguap. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk menarik kesimpulan, langsung saja kita tarik dari sini ke sini. Nah, berarti kesimpulannya harus mengandung poin awan dan perairan yang menguap. Ya, tidak boleh mengandung uap air. Gampangnya seperti itu ya. Kalau misalnya ada uap air di pilihan, kita langsung coret saja. Yang B ada uap air, kemudian C ada uap air, E juga ada uap air. Maka pilihan yang bersisa adalah A dan C saja. Yang A kita cek apakah mengandung awan dan perairan yang menguap. Kita baca dulu, awan yang berada di langit berasal dari perairan yang menguap karena sinar matahari. Berarti A ini betul ya. Poinnya adalah awan dan perairan yang menguap. Nomor 20, di sini ada analogi padanan kata. Seperti biasa, kita harus mencari hubungan ya. Hubungan kata di ruas kiri nanti harus sama dengan hubungan kata yang ada di ruas kanan. Kadal sama reptil. Kadal itu adalah merupakan jenis ya, jenis binatang reptil. Nah, berarti kita cari saja pilihan A sampai E dengan hubungan yang sama. Kambing merupakan jenis hewan karnivora, bukan. Lele merupakan jenis hewan amfibi, bukan ya. Burung merupakan jenis hewan bangsa aves ya, betul. Burung itu aves. Katak herbivora, bukan. Jelas ikan vertebrata juga bukan. Jadi memang yang paling tepat adalah C. Burung itu aves. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor 21, hubungan X dan Y. Jika X dan Y bilangan genap dengan X di antara 23 dan 26 ya. Bacanya ini adalah dari tengah nih. X lebih besar dari 23, lebih kecil dari 26. Dan Y lebih besar dari 24 dan lebih kecil dari 27. Kalau gampangnya sih X itu di antara 23 dan 26. X merupakan bilangan genap. Kita cari aja bilangan genap yang di antara 23 dan 26. Yaitu 24, hanya satu ya. Untuk Y cari bilangan genap di antara 24 dan 27 yaitu 26. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa X itu adalah kurang dari Y. B. Nomor 22, kita ketemu deret angka. Seperti biasa ya, deret angka harus kita cek dulu. Semakin ke kanan, semakin naik atau semakin turun. Kalau semakin naik bilangannya, maka kemungkinan besar mengandung pola penjumlahan atau perkalian. Sebaliknya, kalau semakin ke kanan, bilangannya semakin kecil, itu pasti kemungkinan mengandung pola pengurangan atau pembagian. Di sini, semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Berarti kemungkinannya ada 2. Mengandung penjumlahan atau perkalian ya. Kita cek dulu yang paling memungkinkan karena bedanya terlalu jauh ya, besar-besar kan selisih setiap suku, maka yang memungkinkan ini adalah perkalian. Kita pakai pola melompat dulu ya. 11 ke 55 itu adalah dikali 5. 55 ke 275 juga dikali 5. Berarti untuk menentukan suku yang di sini yang ditanyakan adalah dikali 5 juga. 275 dikali 5 ya. 275
dikali 5 sama dengan 1375 ya. Kita cek saja ini 25, kemudian ini 7 kali 5 35 ya, tambah 2 37, 2 kali 5 10 tambah 3 yaitu 13. Betul ya, 1375. Lanjut ke nomor 23, ketemu soal penarikan kesimpulan lagi. Premis pertama, semua insinyur sipil pandai matematika. Ya, semua insinyur sipil pandai matematika. Sarwono bukan insinyur sipil. Nah, berarti kesimpulannya adalah Sarwono tidak pandai dalam matematika. Betul apa salah? Salah ya. Walaupun Sarwono bukan insinyur sipil, bukan berarti Sarwono itu tidak pandai dalam matematika ya. Kemudian Sarwono adalah sarjana sastra. Ini jelas salah karena sarjana sastra tidak ada dalam premis. Kemudian Sarwono pandai dalam matematika. Ini juga belum tentu ya. Jadi yang jelas kan Sarwono bukan insinyur sipil, tetapi kita belum tahu nih Sarwono itu pandai atau tidak dalam matematika. Kemudian Sarwono adalah ahli hukum. Jelas ini salah ya, karena ahli hukum dan sarjana sastra itu tidak ada dalam premis. Berarti jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Ya, kalau mau digambarkan dengan lingkaran, diagram lingkaran ya, semua insinyur sipil pandai matematika. Jadi ini semua orang yang pandai matematika kita gambarkan dalam satu lingkaran ya. Semua insinyur ada di dalam sini. Nah, Sarwono bukan insinyur sipil, jadi Sarwono ada di sini. Ya, atau di dalam sini. Nah, ya, Sarwono bisa jadi tidak pandai matematika atau Sarwono bisa jadi pandai dalam matematika. Karena tidak bisa ditentukan secara pasti, maka jawaban yang paling tepat adalah tidak dapat disimpulkan. Nomor 24, ketemu ketidaksamaan ya. Ini kemampuan figural ketidaksamaan. Setiap ketemu soal ketidaksamaan, fokus kita adalah mencari satu di antara 5 gambar yang paling berbeda di antara gambar yang lainnya. Kita lihat sepintas. Kira-kira apa nih perbedaan yang paling menonjol ya di antara kelima gambar ini? Ada satu gambar yang paling berbeda di antara kelima gambar yang telah diberikan di soal. Yang mana? Yang A. Kenapa? Karena di sini kan ada lingkaran putih ya, diapit oleh elips gini ya. Warna putih sama putih. Kalau yang di B, lingkaran putih ini diapit oleh warna hitam putih. Ya, kemudian ini juga gitu. Lingkaran putih diapit oleh hitam sama putih. Di sini juga sama, lingkaran putih diapit hitam sama putih. Ini juga sama ya, lingkaran putih diapit oleh hitam sama putih ya. Lingkaran hitamnya yang di A diapit oleh hitam putih, yang lain yang hitam itu diapit dengan yang sewarna. Hitam diapit putih-putih, hitam diapit putih-putih, hitam diapit putih-putih, hitam diapit putih-putih. Jadi yang paling beda sendiri adalah yang A. Oke, nomor 26 kita ketemu soal figural lagi ya. Dalam satu paket soal SKD, soal figural ini merupakan salah satu soal yang paling banyak keluar dalam satu paket ya. Minimal 6, 8 atau bahkan 10 soal figural dalam satu soal paket SKD. Ya, jadi teman-teman harus sesering mungkin untuk belajar dan latihan mengerjakan soal-soal figural. Karena soal figural lumayan banyak ya keluar saat mengerjakan soal SKD. Lumayan kan dapat menyumbang banyak poin dalam soal figural ketika kita sudah mahir ya untuk mengerjakan soal jenis ini. Oke, kita ke nomor 26. Kita diminta untuk menentukan pola gambar yang nomor 4. Seperti biasa, cari dulu perbedaan yang menonjol. Ternyata di sini di tengah ada anak panah. Anak panah ini berotasi berlawanan arah jarum jam. Pertama dia kanan, kemudian ke atas, ke kiri, berarti selanjutnya adalah ke bawah ya, berlawanan arah jarum jam. Kita cek A sampai E, yang menghadap ke bawah adalah A, B, dan E. C dan D sudah otomatis salah ya. Kemudian kita cek dulu di sini pangkal panah itu sejajar dengan bulatan yang warna hitam ya. Kalau yang di sini justru ujung panahnya yang menghadap ke lingkaran hitam. Ke sini balik lagi pangkalnya yang ketemu lingkaran hitam. Berarti untuk mengisi selanjutnya ujung panahnya yang ketemu hitam. Nah, ya jadi pangkal, ujung lagi. Berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena A itu ujung panahnya bertemu putih. Yang E ujung panahnya bertemu hitam ya, tapi putarannya salah. Putarannya salah ya, karena putarannya ini searah jarum jam.
Perhatikan ya, ini kan hitam ke sana, ke sana. Berarti untuk selanjutnya di sini, bukan di sini ya, searah jarum jam. Jadi anak panahnya berputar atau berotasi berlawan arah jarum jam, sedangkan yang ini itu searah dengan jarum jam. Jadi yang B yang paling tepat. Lanjut ke nomor 27. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Sule. Randy ini simbolkan R ya, Sule simbolkan S. Jadi Randy itu punya permen 3 kali Sule. Tulis saja R sama dengan 3S. Kemudian Sule mempunyai 12 lebih sedikit dari Teguh. Berarti permennya Sule itu Teguh dikurangi 12 ya. Karena Sule memiliki permen 12 lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti dikurangi. Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy. Berarti Randy ditambah 4. Maka perbandingan banyaknya permen yang dimiliki oleh Randy, Sule, dan Teguh adalah, kita selesaikan dulu di sini. R itu sama dengan 3S. Gitu ya. S itu apa? T dikurangi 12. Kita substitusi T min 12. 3 kali T, 3T. 3 kali min 12 min 36. T di sini adalah R plus 4. Jadi kita substitusi R plus 4 min 36. 3 kali R, 3R. 3 kali 4, 12 dikurangi 36. Ya, kemudian 3R dipindah sana kan jadinya R dikurangi 3R sama dengan 12 dikurangi 36 yaitu min 24. Min 2R sama dengan min 24. R sama dengan min 24 dibagi min 2. R-nya 12. R-nya udah ketemu ya. R itu sama dengan 3S. Berarti S sama dengan 12 bagi 3. 4. R ketemu, S ketemu. Untuk cari T ya langsung saja. T sama dengan R plus 4. R-nya 12 tambah 4 sama dengan 16. T-nya ketemu. Ya, karena yang ditanyakan adalah perbandingan antara Randy, Sule sama Teguh, yang masukkan saja. Randy-nya tadi 12, Sule-nya 4, Teguhnya 16. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 4, ketemunya 3 banding 1 banding 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 28. Kita ketemu soal figura lagi, tapi ini adalah soal analogi gambar ya. Analogi gambar sama dengan analogi kata. Kita diminta mencari hubungan ya antara gambar yang atas ini nantinya bakal sama hubungannya dengan gambar yang bawah gitu kan. Sepasang gambar yang atas itu harus memiliki hubungan yang sama dengan sepasang gambar yang bawah. Sepasang gambar yang atas, gambar yang kiri dengan yang kanan itu kan sama. Hanya saja mereka berotasi. Ya, rotasinya kemana nih kira-kira? Ini semula yang persegi panjang polosan ini kan ke sana, jadinya ke sini, ya. Posisinya ini jadinya ke sana. Berarti ini kan dibalik ini kan? Ya. Jadi ini adalah berotasi searah dengan jarum jam. Berarti ini juga harus dirotasi. Kalau dirotasi semula mendatar jadinya tegak. Ya, tegak semua udah. Berarti yang ini kalau misal dibalik berotasi 90 derajat jadinya kan tiduran ya. Tidur gini. Nah, di atas mendatar. Kita cek aja yang putih. Mendatar yang mana? Ini ya yang B. Yang mendatar kan hanya B dan D, tapi D ini hitam-hitamnya posisinya di kiri. Salah ya. Hitam-hitamnya adalah posisinya di kanan. Seperti ini gambarnya. Karena semula seperti ini. Nah, ketika dirotasi searah jarum jam ya sebesar 90 derajat jadinya seperti ini. Hitam-hitamnya ada di pojok kanan. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nomor 29 ya, ketemu soal penarikan kesimpulan. Jadi soal penarikan kesimpulan dengan figural itu sama-sama soal yang paling banyak keluar dalam satu paket soal SKD. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami dengan baik soal figural maupun silogisme ya, karena itu akan membantu mendapatkan poin yang banyak apabila kita sudah memahami dengan baik soal-soal tersebut. Ya, khususnya nomor 29 kita baca dulu soalnya. Ada 2 premis ya seperti biasa. Premis pertama, tidak semua perempuan mampu berkiprah dalam bidang politik ya, tidak semua perempuan. Tidak ada, yang premis kedua, tidak ada perempuan yang tidak menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara rumah tangga. Berarti ini kan ekivalen dengan semua perempuan itu menjadi pengelola keuangan
sebagai bendahara di rumah tangga, gitu kan. Semua perempuan tuh jadi bendahara rumah tangga, tetapi tidak semua perempuan mampu berkiprah dalam bidang politik. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kita cek yang A. Ada perempuan yang hanya berkiprah dalam bidang politik saja. Tentu salah ya. Karena tadi apa? Semua perempuan itu menjadi pengelola keuangan bendahara rumah tangga. B. Beberapa perempuan menjadi bendahara rumah tangga juga berkiprah dalam bidang politik. Ini baru betul ya. Jadi ada beberapa perempuan yang merangkap. Selain menjadi bendahara rumah tangga, mereka juga berkiprah dalam bidang politik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Di sini ketemu soal deret angka lagi ya. 2, 5, 11, 20, 32, 47 semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Berarti dia bisa mengandung pola penjumlahan atau perkalian. Karena beda dari setiap sukunya tidak terlalu besar, maka yang paling memungkinkan adalah pola penjumlahan ya. 2 ke 5 itu nambah 3. 5 ke 11 itu nambah 6. 11 ke 20 nambah 9, 20 ke 32 nambah 12, 32 ke 47 nambah 15. Untuk menjawab soal selanjutnya pasti nambah 18. Karena apa? Karena beda dari deret ini adalah kelipatan 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Berarti kita tinggal jumlah saja 47 tambah 18 sama dengan 65 yang D. Lanjut ke soal nomor 32, kita ketemu soal figural serial gambar ya. Di sini yang paling jelas perbedaannya adalah letak dari lingkaran putih. Lingkaran putih pertama kan di pojok kanan atas di sini, kemudian pindah ke sini, lanjut ke sana. Berarti untuk selanjutnya di mana letaknya? Di sini ya. Karena mereka itu berotasi searah dengan jarum jam sebesar 135 derajat. Ya, 135 ya. Nah, gini kan. Nah, gini ya. Ini kan 90 nih ditambah 45. Jadi 135 derajat. Awalnya di sini 1, pindah ke sini, ke sana, berarti lanjutnya di sini. Di tengah kanan. Kita cek pilihannya dari A sampai E, yang letaknya di kanan tengah adalah yang B. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 33, kita ketemu soal kemampuan verbal penalaran analitis. Ya, jadi kalau ada penalaran analitis itu kan identik dengan kalimat soal yang super panjang paragrafnya ya. Nah, fokus pertama kita adalah langsung baca soal. Ya, jadi pertanyaan yang diminta di soal itu apa? Baru nanti kita baca sesuai dengan kebutuhan ya. Pernyataan-pernyataan yang ada di soal nanti dicocokkan dengan pertanyaannya. Di sini nomor 33 pertanyaannya kan tempat yang pertama kali harus dikunjungi adalah, berarti kita langsung ke sini saja. Ke pernyataan-pernyataan yang diberikan di soal kan ada 3 pernyataan. Tempat yang pertama kali harus dikunjungi. Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Karena Candi Borobudur dan Keraton itu harus dikunjungi setelah Malioboro, berarti Candi Borobudur dan Keraton bukanlah tempat yang pertama kali dikunjungi ya. Jadi harus dieliminasi saja jawabannya Candi Borobudur dan Keraton, dihilangkan dari pilihan jawaban. Lanjut. Candi Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur sudah dikunjungi. Nah, berarti Candi Prambanan tuh dikunjungi setelah Candi Borobudur. Dalam hal ini, Candi Prambanan berarti bukanlah tempat yang dikunjungi pertama kali, karena dia harus dikunjungi setelah Borobudur. Ya, Prambanan juga bukan tempat yang pertama kali dikunjungi. Yang pernyataan ketiga, Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro namun sebelum alun-alun. Berarti Parangtritis sama alun-alun lebih dikunjungi pertama kali siapa? Parangtritis, habis Parangtritis baru alun-alun. Berarti alun-alun ini bukanlah tempat yang harus pertama kali dikunjungi. Nah, berarti sisa jawabannya adalah Malioboro, yang E. Lanjut ke nomor 34. Kita baca soalnya. Siswa yang mendapat ranking ketiga adalah, nah di sini kan ada 5 orang namanya Wina, Yuki, Zaki, Utari, dan Santi mendapatkan nilai rapor berbeda. Santi mendapatkan ranking di antara Utari dan Wira, Yuni mendapat ranking pertama, Zaki mendapat ranking tepat di atas Utari namun di bawah Wina. Kita tulis dulu urutannya, ranking 1 sampai ranking 5. Ranking 1 adalah Yuni, berarti Yuni di sini ya, Y. Kemudian Santi mendapat ranking di antara Utari sama Wira. Berarti posisinya kan bisa saja S, U, W ya, atau W dulu
baru U. Gini kan pokoknya Santi kan di antara mereka. Kita lompati dulu karena belum bisa dipastikan secara pasti. Oke, pernyataan selanjutnya, Zaki mendapat ranking tepat di atas Utari namun di bawah Wina. Berarti yang paling memungkinkan posisinya seperti ini ya, Zaki di atas Utari tapi di bawah Wina. Nah, ini tepat ini yang kita susun di sini ya, ini W, ini S, ini Z, ini U. Berarti yang menempati posisi ketiga adalah Santi, yang E. Nah, posisinya Zaki adalah persis ya di atas Utari tapi dia di bawah Wina. Baik, betul ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 35, kita ketemu soal penalaran analitis lagi ya. Yang diminta di soal adalah jika ketua OSIS memutuskan Pipik masuk sebagai anggota divisi 1, kemungkinan anggota divisi 1 adalah, nah pernyataannya seperti ini. Anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Aturannya seperti ini ya. Pipik dan Hia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Karena tadi Pipiknya sudah masuk divisi 1, maka Hia nggak boleh berada dalam divisi 1. Yang ada Hianya kita coret. B sudah pasti salah ya. Kemudian aturan ketiga, apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Sisi harus berada dalam divisi lainnya. Berarti Sisi sama Tia tidak boleh dalam satu divisi. Kalau di pilihan jawaban ada Sisi Tia berarti salah. Karena Sisi sama Tia tidak boleh dalam satu divisi. Sisa C, D, E saja. Lanjut ke pernyataan keempat, Umi dan Tia harus bergabung ke dalam satu tim. Kalau ada Umi berarti harus ada Tia, ya. Umi, Tia, di sini nggak ada nih. Di sini Umi Via, bukan ya, Umi Tia. Berarti do salah. Tinggal C sama E. Lanjut, Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Kalau ada Pipik berarti Rumi harusnya nggak ada. Pipik Rumi ini nggak boleh ya, berarti sisa jawabannya hanya E. Divisi 1 beranggotakan Pipik, Sisi, Via, dan Wiwi. Gitu ya.